Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di sini dalam hal presentasi proposal penelitian. Salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang insyaallah dengan salawat serta salam yang dilantunkan kita akan mendapatkan syafaatnya. Yang terhormat Ibu Dr. Yuliatri Samiha MPD selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian dan yang saya banggakan kepada seluruh audiens. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitri Ramayanti Batubara dengan NIM 202020160. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang angkatan 2020. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Upaya Guru dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Membaca Siswa di SD Negeri 27 Palembang. Dan video ini juga bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Ibu Dr. Yuliatri Samiha MPD. Baiklah, untuk yang pertama yaitu mengenai latar belakang dalam pengambilan judul tersebut. Dalam hal ini terdapat beberapa poin yang dapat diambil sebagai hal yang melatar belakangi pengambilan judul dalam proposal ini. Yaitu yang pertama, sebelumnya kita telah mengetahui bahwa pendidikan adalah salah satu upaya yang dilakukan secara sadar dengan tujuan meningkatkan sumber daya manusia. Di Indonesia wajib belajar minimal 12 tahun yang dimulai dari yang paling dasar yaitu SD atau MI, yang mana pada masa pertumbuhan dan perkembangan anak, khususnya pada usia SD atau MI ini, menunjukkan bahwa setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dengan adanya perbedaan karakteristik pada setiap siswa juga menunjukkan bahwa setiap siswa tentunya memiliki kemampuan yang berbeda-beda pula. Maka dari itu, jika dikaitkan dalam proses pembelajaran, masih terdapat beberapa siswa yang masih mengalami kesulitan belajar, khususnya pada hal membaca, apalagi pada anak usia sekolah dasar kelas rendah. Selanjutnya yaitu poin yang kedua, bahwa kesulitan belajar memiliki terjemahan di dalam kurikulum pendidikan yaitu dari bahasa Inggris learning disability, artinya ketidakmampuan belajar. Sedangkan membaca yaitu keterampilan yang dibentuk oleh guru untuk para siswanya di sekolah. Melalui membaca, siswa bukan sekadar mendapatkan informasi, namun memperluas pemahaman berbahasa secara baik serta benar. Sehingga dalam hal ini, poin terakhir yang melatar belakangi yaitu guru memiliki peranan penting dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan peserta didiknya. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Jumaroh di dalam bukunya tahun 2014 di halaman 30 yang menyatakan bahwa guru merupakan orang yang memiliki wewenang serta tanggung jawab agar dapat membimbing serta membina peserta didiknya, baik itu individual maupun klasikal, baik dalam lingkup internal sekolah ataupun eksternal sekolah. Sehingga dalam hal ini peneliti menemukan sebuah permasalahan yang dialami siswa sekolah dasar kelas rendah, khususnya kelas 2 di SD Negeri 27 Palembang, yang mana peneliti menemukan permasalahan yaitu masih terdapatnya siswa yang mengalami kesulitan belajar membaca. Sehingga mengingat guru memiliki peran penting dalam meningkatkan kemampuan siswa, maka sangatlah dibutuhkan upaya dari seorang guru untuk meminimalisir problematika tersebut. Maka dari itulah peneliti tertarik akan melakukan penelitian dengan judul Upaya Guru dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Membaca Siswa di SD Negeri 27 Palembang. Baiklah, selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang dapat diambil di antaranya. Pertama, apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya kesulitan belajar membaca pada siswa kelas 2 di SD Negeri 27 Palembang. Dan rumusan masalah yang kedua, upaya apa yang dilakukan guru dalam mengatasi kesulitan belajar membaca pada siswa kelas 2 di SD Negeri 27 Palembang. Sehingga dalam penelitian ini juga terdapat tujuan yang berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan tadi. Maka tujuan dalam penelitian ini yaitu pertama, untuk mengetahui faktor ataupun penyebab terjadinya kesulitan belajar membaca pada siswa kelas 2 di SD Negeri 27 Palembang. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui upaya yang dilakukan guru dalam mengatasi kesulitan belajar membaca pada siswa kelas 2 di SD Negeri 27 Palembang. Dan selain itu juga, poin selanjutnya yaitu mengenai manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas, baik itu manfaat secara teoritis maupun secara praktis. Adapun untuk manfaat secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, yaitu untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai faktor penyebab dan upaya mengatasi kesulitan belajar membaca pada siswa dan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan kepada peneliti selanjutnya. Sedangkan untuk manfaat secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait. Di antaranya, pertama yaitu bagi pendidik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pendidik agar dapat menambah bekal pengetahuan dan mampu meningkatkan kemampuan dalam mendidik dan membimbing peserta didik yang mengalami kesulitan belajar membaca dengan penanganan yang tepat. Lalu untuk yang kedua yaitu bagi sekolah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi sekolah yaitu sebagai bimbingan belajar untuk peserta didik yang mengalami kesulitan belajar membaca. Dan pihak yang ketiga yaitu bagi peserta didik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peserta didik agar mengalami perubahan menjadi lebih baik dan juga lancar dalam hal membaca. Dan yang terakhir yaitu untuk peneliti. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti lain, yaitu menambah ilmu pengetahuan mengenai faktor penyebab terjadinya kesulitan belajar membaca siswa serta upaya untuk mengatasinya, serta sebagai referensi mengenai judul yang terkait.
Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai kerangka teori. Dalam penelitian ini terdapat beberapa teori yang digunakan, yaitu seperti pertama, pengertian upaya guru. Seperti yang dikatakan Wiji S. Korma Sarminta di bukunya halaman 995 tahun 1993, bahwa upaya merupakan suatu usaha untuk mencari maksud, memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar dan sebagainya. Adapun pengertian guru menurut Jumaro di tahun 2014 di halaman 30 yang menyatakan bahwa guru merupakan orang yang memiliki wewenang serta tanggung jawab agar dapat membimbing serta membina peserta didiknya, baik itu individual ataupun klasikal, baik dalam lingkup internal sekolah ataupun eksternal sekolah. Istilah guru memiliki sinonim dengan kata pengajar dan sering dibedakan dengan istilah pendidik, sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya guru merupakan usaha yang dilakukan guru ataupun pendidik untuk melakukan sesuatu hal maupun kegiatan yang memiliki tujuan tertentu. Selanjutnya yaitu sebagai seorang guru memiliki berbagai hal yang harus ia ketahui dan harus ia miliki, seperti kompetensi profesional guru. Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan bab 6 pasal 28 ayat 3 tentang standar pendidikan dan tenaga kependidikan, bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Selanjutnya ada tugas guru. Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Adapun peran dan fungsi guru, secara sederhana guru memiliki peran sebagai pendidik, yaitu membimbing, mengajar, serta melatih. Dalam hal ini yang dimaksudkan yaitu upaya dari seorang guru kelas 2 di SD Negeri 27 Palembang dalam mengatasi problematika kesulitan belajar membaca yang dialami siswa kelas 2 di SD Negeri 27 Palembang tersebut. Adapun teori yang kedua yaitu mengenai kesulitan belajar membaca. Dalam hal ini terdapat beberapa teori yang dijabarkan, seperti pengertian kesulitan belajar membaca. Kesulitan belajar memiliki terjemahan di dalam kurikulum pendidikan, yaitu bahasa Inggris learning disability, artinya ketidakmampuan belajar. Kesulitan belajar tidak pernah lepas dari kata diagnosis, seperti yang dikatakan Bustami Said. Ia mengatakan makna dari diagnosis kesulitan belajar dilihat dari segi terminologis, yaitu merupakan suatu kegiatan pemeriksaan ataupun penyuluh kepada siswa yang disangka mengalami kesulitan belajar yang dilakukan guru untuk menentukan tipe dan karakteristik kesulitan belajar. Sedangkan itu adapun pengertian dari membaca. Menurut Tarigan, bahwa membaca merupakan proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca dengan tujuan agar mendapatkan pesan yang ingin disampaikan oleh penulis dengan media kata-kata ataupun bahasa tulis. Melalui membaca, siswa bukan hanya sekadar mendapatkan informasi, namun memperluas pemahaman berbahasa secara baik serta benar, sehingga dapat disimpulkan bahwa kesulitan belajar membaca merupakan suatu kondisi maupun keadaan yang dialami siswa yang ditandai dengan adanya berbagai hambatan dalam memahami suatu tulisan yang ada pada suatu media kata-kata ataupun tulisan tertentu. Dalam hal ini yang menjadi titik fokusnya yaitu kesulitan belajar membaca pada siswa kelas 2 di SD Negeri 27 Palembang. Selain itu, kesulitan belajar membaca tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu faktor yang menyebabkan kesulitan belajar baik dari faktor internal, yaitu dari dalam diri siswa, misalnya bakat, minat, motivasi, dan lain-lain. Sedangkan itu adapun faktor eksternal, yaitu dari luar diri siswa, misalnya faktor lingkungan. Hal ini sejalan dengan pendapat Rahmi di dalam Fahrul Razi yang mengatakan bahwa kemampuan membaca seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, baik itu faktor lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Adapun untuk teori yang terakhir yaitu mengenai upaya mengatasi kesulitan belajar membaca. Upaya yang dapat dilakukan oleh seorang guru dalam mengatasi problematika kesulitan belajar membaca pada siswa yaitu dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menggunakan media pembelajaran yang menarik dan efektif, meningkatkan rasa percaya diri, minat, dan motivasi siswa, jangan pernah menyalahkan ataupun memarahi siswa atas kondisi yang dialaminya, dan yang terakhir yaitu memberikan program khusus membaca atau remedial. Namun berdasarkan hasil wawancara bersama guru kelas 2 di SD Negeri 27 Palembang, beliau menggunakan metode di mana saat proses membaca, guru tersebut membaca terlebih dahulu yang kemudian baru diulangi kembali oleh siswa. Dan kemudian guru tersebut memanggil satu persatu siswa yang belum bisa membaca atau masih mengeja untuk dites kembali dan kemudian diajarkan kembali oleh gurunya. Namun di sini sebaiknya guru juga menambahkan beberapa cara lain, seperti dengan menggunakan metode tebak kata ataupun belajar dengan kartu kata agar siswa dapat lebih mengenal lagi satu persatu kata-kata dari abjad ataupun siswa tersebut dapat lebih mengerti dengan kata yang mereka pegang dan juga dapat membuat proses pembelajaran lebih menarik dan tidak monoton. Selanjutnya yaitu mengenai kajian pustaka. Dalam penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang cukup relevan, yaitu seperti pertama, penelitian berjudul Upaya Guru dalam Mengatasi Anak yang Kesulitan Membaca kelas 2 di Madrasah Ibtidaiyah Al-Muhajirin Kota Jambi yang ditulis oleh mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi yang bernama Winda Suryani pada tahun 2021. Lalu untuk penelitian yang kedua yaitu penelitian berjudul Upaya Guru dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Membaca dan Berhitung pada siswa kelas 2 di Sekolah Dasar Negeri 20 Kaur yang ditulis oleh mahasiswi IAIN Bengkulu yang bernama Vera Mariani tahun 2019. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang cukup relevan tersebut, terdapat perbedaan dan juga persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Perbedaannya yaitu dari lokasi penelitian, jumlah subjek penelitian, dan pada hasil penelitian oleh Vera Mariani, dia meneliti pada fokusan yang lebih besar yaitu mengenai kesulitan membaca, menulis, dan berhitung. Sedangkan pada penelitian Winda Suryani dan penelitian akan peneliti lakukan hanya fokus pada kesulitan membaca saja. Kemudian persamaannya yaitu sama-sama ingin mengetahui faktor-faktor dari kesulitan belajar membaca siswa dan mengetahui bagaimana upaya guru dalam mengatasi kesulitan belajar membaca yang dialami siswa tersebut. Baiklah, untuk poin yang terakhir yaitu mengenai metodologi penelitian. Dalam metodologi penelitian ini terdapat beberapa poin lagi, yaitu seperti pertama, waktu dan tempat penelitian. Waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada bulan April 2022.
Tempat pelaksanaannya yaitu di SD Negeri 27 Palembang yang beralamatkan di Jalan Inspektur Marzuki, tepatnya di Jalan Pembangunan, Kak Ujung RT 3 RW 9, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang. Dan yang kedua yaitu mengenai jenis dan desain penelitian. Dalam menyelesaikan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dan untuk poin yang ketiga yaitu mengenai definisi operasional variabel. Dalam definisi operasional variabel di sini terdapat beberapa variabel yang dapat peneliti ambil, seperti pertama yaitu upaya, yang kedua yaitu guru, yang ketiga kesulitan belajar, dan terakhir yaitu membaca. Selanjutnya mengenai instrumen penelitian. Dalam penelitian ini jumlah peserta didik kelas 2 di SD Negeri 27 Palembang berjumlah 30 siswa yang terdiri dari 14 laki-laki dan 16 perempuan. Sehingga dalam penelitian ini key informannya yaitu guru kelas 2 di SD Negeri 27 Palembang, dan informan dalam penelitian ini yaitu satu siswa laki-laki dan satu siswi perempuan yang mengalami kesulitan belajar membaca di SD Negeri 27 Palembang tersebut. Adapun yang kelima yaitu mengenai teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu sesuai dengan teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang terdiri dari pertama observasi, di mana pada tahap observasi dalam penelitian ini dilakukan melalui pengamatan terhadap upaya guru dalam mengatasi siswa yang mengalami kesulitan belajar membaca di kelas 2 SD Negeri 27 Palembang. Yang kedua yaitu wawancara, di mana pada tahap wawancara ini dalam penelitian dilakukan terhadap guru kelas 2 dan siswa kelas 2 yang mengalami kesulitan belajar membaca. Dan yang ketiga yaitu dokumentasi, di mana pada tahap ini peneliti berupaya untuk mencari dan memperoleh data yang memiliki relevansi sehingga dapat mendukung dan melengkapi data dalam penelitian ini. Dan untuk yang terakhir yaitu mengenai teknik analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis data di lapangan model Marsh and Huberman, yang mana terdiri dari data reduction atau reduksi data, yang kedua itu data display atau penyajian data, dan yang ketiga yaitu conclusion drawing atau verification atau penarikan kesimpulan ataupun verifikasi. Baiklah, sekian presentasi dari saya mengenai upaya guru dalam mengatasi kesulitan belajar membaca siswa di SD Negeri 27 Palembang. Terima kasih kepada Ibu Dr. Yuliatri Samiha MPD dan terima kasih kepada seluruh audiens atas perhatiannya. Apabila terdapat kesalahan kata ataupun perilaku mohon dimaafkan. Baiklah, saya tutup dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.